Saya Pendeta HKBP Resort Parulian Litong Nehuta menyapa Bapak Ibu serta saudara-saudaraku sekalian dimanapun saat ini berada. Salam sejahtera bagi kita semua. Sebelum kita mendengar dan merenungkan firman Tuhan, marilah kita berdoa. Kami membuka hati dan pikiran kami untuk disapa firman Tuhan. Berfirmanlah bagi kami. Amin. Firman Tuhan yang menjadi sumber kekuatan dan sukacita bagi kita dalam melaksanakan aktivitas kita satu hari ini. Selasa 8 Oktober 2024 tertulis dalam kitab 1 Raja-Raja pasal 18 ayat 37. Demikian firman Tuhan. Jawablah aku ya Tuhan, jawablah aku, supaya bangsa ini mengetahui bahwa Engkaulah Allah ya Tuhan, dan Engkaulah yang membuat hati mereka tobat kembali. Doakan semuanya, Tuhan pasti bertindak. Saudaraku yang terkasih dalam Kristus Yesus, dalam 1 Raja-Raja pasal 18, Nabi Elia menunjukkan perbedaan yang sangat nyata antara Dewa Baal dan Tuhan Allah. Dalam suatu kontes untuk membuktikan siapa Allah yang benar, Elia menyindir nabi-nabi Baal yang telah berdoa berjam-jam tanpa hasil dengan mengatakan, "Panggillah lebih keras, bukankah dia Allah? Mungkin ia merenung, mungkin ada urusannya, mungkin ia pergi, barangkali ia tidur dan belum berjaga." Ayat 27. Kemudian Elia berdoa memohon jawaban Allah agar umatnya berpaling kepadanya, dan kuasa Allah pun benar-benar dinyatakan. Dalam 1 Raja-Raja pasal 18 ayat 38 disebutkan, "Lalu turunlah api Tuhan menyambar habis korban bakaran, kayu api, batu, dan tanah liat. Bahkan air yang dalam parit itu habis dijilatnya." Kejadian tersebut membuat umat Israel bertobat dan mengaku Tuhan Israel adalah Allah yang harus mereka sembah, bukan Dewa Baal seperti yang selama ini mereka sembah dan puji. Saudaraku yang terkasih dalam Kristus Yesus, hiduplah di dalam doa agar Tuhan memberkati hidup kita dengan melimpah. Berdoalah bagi semua orang, bagi keluarga atau sahabat kita yang saat ini sedang hidup dalam kefasikan seperti cinta uang, haus pujian, gila hormat, sehingga mereka terdorong untuk menghalalkan segala cara demi memenuhi keinginan-keinginan mereka. Dengan tidak jemu-jemu, mari doakan agar Tuhan menjamah hati dan pikiran mereka, hingga pada akhirnya mereka dapat menyadari segala kefasikan yang telah diperbuat dan memutuskan untuk bertobat, sehingga akan tercipta hidup damai dan hidup yang saling mengasihi. Saudaraku yang terkasih dalam Kristus Yesus, walaupun doa-doa kita mungkin tidak selalu dijawab secepat doa Elia seperti dalam nats ini, kita tetap bisa yakin bahwa Allah pasti mendengarkan doa-doa yang kita panjatkan. Setiap pekerjaan dan aktivitas yang kita lakukan, kehidupan kita dan keluarga kita, mari serahkan kepada Tuhan dan percayalah bahwa Dia akan membuatnya indah. Jika saat ini kita berbeban berat oleh karena persoalan-persoalan hidup yang terjadi, ada yang membencimu, ada orang yang membuat sakit hatimu, membuatmu kesusahan dan menderita, doakan mereka kepada Tuhan. Mintalah kepada Tuhan supaya dalam kehidupannya terjadi pertobatan dan pembaharuan hidup, sehingga tercipta kehidupan yang damai dan kehidupan yang saling mengasihi. Jangan jemu-jemu berdoa, doakan semuanya, Tuhan pasti bertindak. Amin. Mari kita nyanyikan Bukende 182 ayat 6.
tujolom ode bataku. Mangihuton ho Tuhaku imalas ni rohaki imanang pada tonoku doa menidisi. Mari kita berdoa. Kami puji dan muliakan nama-Mu ya Allah Bapa di dalam surga, yang senantiasa menyertai dan memelihara kehidupan kami. Ya Tuhan, kami berdoa untuk setiap orang, kiranya hidup di dalam damai kepada sesamanya, hidup saling mengasihi. Kami berdoa ya Tuhan, kiranya Tuhan memakai kami menjadi alat kemuliaan-Mu di tengah-tengah dunia ini untuk mengasihi setiap orang, bahkan mengasihi musuh-musuh kami yang membenci kami. Kami berdoa yang sakit dimanapun saat ini berada, Tuhan berikan kesembuhan. Yang berduka Tuhan berikan penghiburan. Dalam satu hari ini kami serahkan seluruh aktivitas kami ke dalam tangan pengasihan-Mu. Dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, terpujilah nama-Mu. Amin. Kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa, serta persekutuan Roh Kudus, itulah yang menyertai-Mu hari ini, kekal sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudaraku yang terkasih, taatlah akan protokol kesehatan. Jagalah kesehatan jasmanimu, terlebih kesehatan rohanimu, bersihkan hatimu, cintai dan kasihilah sesamamu. Tetaplah berdoa kepada Tuhan, sumber berkat dan anugerah di dalam kehidupanmu. Salam kasih dari Tuhan Yesus Kristus untuk saudaraku semua. Salam sehat, tetap semangat. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.